Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Yunisa. Saya Sofiana. Saya Aswar. Saya Nizar Amalia Amani Damayanti. Saya Febrianti. Video ini kami tujukan untuk memenuhi tugas kami pada mata kuliah Sistem Sosial Indonesia. Dan kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang sistem politik Indonesia, khususnya pada partai politik PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Selamat menyaksikan. Bagaimanakah sejarah berdirinya Partai Keadilan Sejahtera? Sejarah berdirinya PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera ini sebelumnya bernama Partai Keadilan. Ialah sebuah partai politik yang berbasis Islam yang memiliki perwakilan di Parlemen Indonesia. Partai ini berdiri pada 20 April 1998 yang ditandai dengan gerakan aktivitas dakwah Islam pada era 1980-an. Gerakan ini ditandai dengan maraknya kegiatan kajian Islam dan penggunaan jilbab di kampus-kampus sekuler Indonesia pada era 1980-an. Latar belakang pendirinya sebagian besar adalah anak muda yang cerdas. Partai Keadilan dideklarasikan di Masjid Al-Aqsa, Kebayoran Baru, Jakarta pada 20 Juli 1998 dan mengangkat Didin Hafifuddin sebagai presiden pertamanya. Di Pemilu Legislatif Indonesia 1999, PK mendapat sekitar 1,36% dari total perolehan suara nasional dan mendapat 7 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Meskipun demikian, PK gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar 2%, sehingga memaksa partai ini melakukan tembus accord dengan 8 partai politik berbasis Islam lainnya pada Mei 1999. Pasca pemilu 1999, PK mengganti kepemimpinan partainya dan menunjuk Nur Mahmudi Ismail sebagai presiden partai kedua. Nur Mahmudi Ismail kemudian ditawarkan jabatan Menteri Kehutanan di Kabinet Persatuan Nasional bentukan Presiden Abdurrahman. Pada Oktober 1999, ia menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan jabatan presiden partai kepada Hidayat Nur Wahid, seorang doktor lulusan Universitas Islam Madinah sejak 21 Mei tahun 2000. Karena kegagalan Partai Keadilan, PK memenuhi ambang batas parlemen di pemilihan umum selanjutnya. Menurut regulasi pemerintah, mereka harus mengganti nama. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah setingkat provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah setingkat kabupaten dan kota. Sehari kemudian, Partai Keadilan resmi berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera dengan bergantinya Partai Keadilan menjadi PKS atau Partai Keadilan Sejahtera, partai ini kembali bertanding di Pemilu Legislatif Indonesia pada tahun 2000. PKS meraih total suara sekitar 7,34% dari total perolehan suara nasional. PKS atau Partai Keadilan Sejahtera berhak mendudukan 45 wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat dan menduduki peringkat ke-6 partai dengan suara terbanyak setelah Partai Demokrat. Presiden partai, Hidayat Nur Wahid, terpilih sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan 326 suara, mengalahkan Sujipto dari PDIP dengan 324 suara. Hidayat menyerahkan jabatan presiden kepada Tifatul Sembiri, juga seorang mantan aktivis kampus dan pendiri PKS.
Gerakan dakwah kampus. Asal-usul PKS dapat dilihat dari gerakan dakwah kampus yang menyebar di universitas-universitas Indonesia pada 1980-an. Gerakan ini dapat dikatakan dipelopori oleh Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia dari Masyumi. Dibubarkan pada 1960 yang mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia pada 1967. Awalnya, gerakan ini bertujuan untuk mencegah kegiatan misionari Kristen di Indonesia. Dari segmen masyarakat manakah pendiri utama dari Partai Keadilan Sejahtera? Kehadiran partai ini cukup fenomenal. Partai Keadilan atau PK pada awal berdirinya yaitu tahun 1998 mendapat dukungan yang cukup luas dari kalangan profesional dan mahasiswa. Pendukung partai ini pada umumnya berasal dari kampus-kampus baik negeri maupun swasta, di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan di luar negeri, partai ini menduduki peringkat pertama pada pemilu 1999 untuk suara terbanyak. Dengan demikian, mayoritas anggota PK merupakan kaum muda terpelajar yang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi. Pengakuan bahwa PKS adalah partai masa depan tidak hanya disampaikan oleh tokoh-tokoh internal parpol, tetapi juga dari pengamat politik, pejabat, dan profesional di luar PKS. Namun, sebagai parpol baru dan ibarat bayi yang masih merangkak, pada pemilu 1999, PK tidak lolos dalam ketentuan elektoral 2%. Ketika itu, PK hanya mampu meraih suara 1,4%. Namun, PK tetap bisa mengutus wakilnya di DPR dan DPRD bersama dengan PAN dalam fraksi reformasi. Secara internal, apakah yang menjadi determinan atau sumber persaingan atau konflik? Partai Keadilan Sejahtera terkenal merupakan partai yang solid dan terlihat tenang. Namun di dalamnya ada faksi dan konflik antar kubu yang tak kunjung usai. Secara umum, PKS terbagi menjadi dua faksi, yaitu faksi keadilan dan juga faksi sejahtera. Faksi sejahtera adalah orang-orang tua di dalam PKS dan merupakan kelompok konservatif. Sedangkan faksi keadilan merupakan faksi yang di dalamnya merupakan kelompok muda atau alias pembaharu. Dan bagi faksi keadilan, faksi sejahtera adalah kelompok liberal dalam partai. Konflik antar faksi dalam internal PKS. Keberadaan faksi sebenarnya hal lazim dalam tubuh organisasi, apalagi partai yang menjadi pelbagai atau variasi kepentingan. Dalam PKS, gesekan antar faksi ini bisa menentukan arah politik partai dan mungkin suara elektoral pada pemilu 2019. Konflik yang sekarang mencuat di internal PKS tidak terlepas dari perbedaan pandangan tentang orientasi partai sejak lama. Kesimpulan, Partai Keadilan Sejahtera atau Partai Keadilan sebelumnya merupakan partai politik yang berbasis Islam yang memiliki perwakilan di Parlemen Indonesia. Partai ini berdiri pada 20 April 1998 yang berawal dari gerakan aktivitas dakwah Islam sejak 1980-an. Pemilu 2019 menjadi pemilu kelima yang diikuti partai ini. Kelahiran PKS erat kaitannya dengan gerakan Islam berbasis massa kampus dan cendekiawan yang muncul sebagai tanggapan atas tekanan politik pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam. Sekian dari kami. Terima kasih atas waktunya. Kami tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.